Selamat datang di Padepokan Gunung Salak Freedom Institute, tempat nongkrong virtual santai tapi syarat dengan makna. Kepada kalian yang haus obrolan yang bikin mikir tapi tetap asik dan santai, di sini tempatnya. Kita bisa ngomongin apa saja. Isu-isu tentang kenegaraan oke, sejarah oke, budaya oke, kehidupan oke, apa saja. Dengan Bebas. perspektif yang Freedom Institute. Lagi kepo sama Elon Musk dan pemilu di Amerika. Pemilu di Amerika kan sebentar lagi nih, 5 November. Nah, ini Elon Musk mengagetkan tiba-tiba dukung Donald Trump yang Eh. iya agak agak beda kalau menurut saya, mengejutkan sekali karena menurut saya itu beda. Jadi Bang Celi ini seperti apa sih sebenarnya sosok Elon Musk ini? Pertanyaannya bisa dijawab panjang atau pendek? Mau jawaban panjang atau jawaban pendek? Dua-duanya, pendek dulu, lalu kasih reason panjangnya. Ya, intinya kan sekarang ini pemilu Amerika yang akan berlangsung tanggal 5 November, jadi hari Selasa di Amerika, Hmm. itu Ya, sekarang ini sedang ketat banget. Jadi neck to neck, head to head, 50-50. Jadi imbang antara Kamala Harris dengan Donald Trump. Ya, di 7 negara bagian yang penting seperti Nebraska, Arizona, Michigan, Pennsylvania, itu benar-benar within the margin of error. Sehingga oke, ketat oke. banget, menegangkan banget, pertaruhannya besar banget. Hmm. Karena itu masuknya sosok seperti Elon Musk sekarang dalam percaturan politik praktis pemilu Amerika membuat kejutan yang Hmm. khas sifatnya. Jadi Elon Musk ini seorang tokoh yang kreatif jenius. Pasti orang sudah tahu bahwa dia orang terkaya sekarang. Hmm. Hartanya 270 miliar dolar, ya kira-kira 3.000 triliun lebih lah. Hmm. Kira-kira ya yang itu tapi kan bukan itu yang paling penting karena dia juga saya kira bukan mencari uangnya. Hmm. Yang paling penting adalah dia jenius dalam teknologi yang mendirikan perusahaan besar, yang mendirikan SpaceX, membentuk SpaceX, Tesla, ada Neuralink, ada Starlink, nanti kita jelasin Oh, pada ya. robot Ini robot Optimus yang terakhir tuh yang robot Optimus yang hmm. terakhir. Sampai-sampai karena perannya dalam pemilu Amerika yang sangat penting itu, majalah Economist terbitan terbaru mengatakan bahwa Elon Musk is a symbol, adalah simbol, dia adalah simbol dari eh, Amerika yang baik sekaligus Amerika yang salah jalan. What is good in America and at the same time what is wrong Ya, in America. ini Apa yang menarik-menarik. dilakukan. Nah itu kalau istilahnya apa Mel di ekonomis Mel? Iron Man or Doctor Doom, Nah, Iron nah, nah, Man nah, nah. atau Dokter Doom? superheroes atau super villain. Jagoan Sebentar, yang sebentar. jagoan baik atau jagoan yang Enggak, merugikan enggak, enggak. umat manusia. Merugikan. Nah, Ini menarik karena dua simbol yang begitu ketar-ketir dan kita tahu kekuatan pengaruh Elon Elon Musk ini gitu. Jangan-jangan para pendukung Kemala ini ketar-ketir nih Mas kalau gini Mas. jadi pertanyaannya apakah Elon Musk itu Pandawa atau Kurawa kalau dalam pengertian Ya, Pak ya, ya, Dayat? ya, ya, ya. Nah, intinya begini, kenapa dia hebat? Kenapa dia dianggap mengagumkan? Itu dulu kan sebelum kita Hmm. masuk ke pemilu Amerika Donald Trump. Look, dia bukan orang Amerika dalam pengertian yang sudah dari lahirnya Ya, Amerika dan kaya. imigran bisa dibilang Dia dia kan imigran dari dari Afrika Afrika Selatan. Selatan, dia umur Ya. 17 Ah, tahun, dia ke Kanada, nggak punya uang, Hmm. dia numpang keluarganya. Kemudian dia kerja keras, dia dapat beasiswa ke Amerika untuk sekolah dan dia Hmm. setelah dia mulai sekolahnya di Pennsylvania, kemudian dia ke Palo Alto, ke Hmm. Stanford untuk dokter, tapi dia mau drop out aja. Tapi kemudian dia mendirikan perusahaannya sendiri. Setelah laku, dia jual, dia bikin lagi. Nah, yang paling menarik awal tahun 2000-an, dia dari sukses yang awal, Hmm. dia punya modal, dia bikin Tesla, dia bikin SpaceX. Itu dulu awalnya. Hmm. Pada saat dia mau bikin Pak Dayat, ya, semua orang mengatakan ini orang gila. Mana bisa kamu ya, bisa bikin SpaceX? Itu Ya. Apalagi menyaingi udah ada NASA, NASA kan saat ya, itu ya, ya. ya. menyaingi NASA, Ah, menyaingi ah, ini yang menarik, justru yang menarik. Lanjut. menyaingi negara Rusia.
Cina Hmm. ini anggap lagi India. Ini semua negara-negara besar yang sudah dalam dunia peroketan. Itu 50 Oke. tahun lebih, setengah abad lebih. Ya, ya. Kamu mau masuk, kemudian mau mengalahkan mereka nggak mungkin. Waktu dia mau Oke, bikin oke. Tesla sama juga. Hmm. Dunia industri mobil itu yang paling susah untuk dilawan. Harus punya ratusan ribu pekerja, puluhan Ya. ribu insinyur. Makanya pabrik mobil yang ada 15-20 tahun lalu itu Toyota, GM, Hmm. Mercedes-Benz, BMW. Itu sudah umurnya 100 tahun. Hmm. Ya, ya, ya. Jadi nggak ada pemain baru yang gampang masuk. Tetapi dia bilang, oke deh, saya tahu saya lawan raksasa. Kan saya menang cuma 10%. Tetapi I will do it anyway. 15 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, Pak Dayat, Siap, Tesla siap. itu membuat semacam revolusi mobil listrik. Ya. Semua orang sekarang pabrik-pabrik besar itu ngikut bikin Ngikut mobil listrik semua. ngikut Ya, Elon. Dan nilai oke. saham total Tesla itu jauh lebih tinggi dibanding pesaingnya 3-4 digabung jadi satu termasuk Toyota, GM, Mercedes, BMW. Sekarang ini itu yang membuat dia paling kaya. Nah, Oke, yang oke, oke, oke. paling bagi saya yang paling mengagumkan bukan itu. Yang paling Ya. mengagumkan SpaceX. Karena ini Ya. Hmm. benar-benar teknologi yang paling mutakhir. Dia nggak pesan-pesan orang, mesin Hmm, hmm, roketnya itu kalau yang Starship yang terbaru hmm, 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 hmm. itu namanya Raptor. Dia buat Raptor. sendiri. Oke. Satu Ya, ya, Starship ya. itu 33 Raptor. Oke, TKDN oke, oke. murni itu ya. TKDN serat habis, TKR habis. Oke, oke, oke. Dia buat sendiri. Di pabriknya sendiri, dan dia sebagai chief engineer. Dia kadang-kadang menginap di pabriknya untuk ikut Hmm. serta Hmm. merekayasa pembuatan roket dan kelengkapannya termasuk Hmm. mesinnya. Kalau Falcon Oke. 9 kan sebelumnya mesinnya namanya Merlin. Dia juga Ya, ikut ya, ya. membuat Hmm. dan bersama insinyur yang lain. Jadi setelah 15-20 tahun, dia bisa Hmm, hmm. mengalahkan NASA, mengalahkan Cina, Hmm. mengalahkan Rusia. Kenapa? Nah, Dialah yang Oke. pertama kali, sampai sekarang belum ada yang bisa ikutin. Ya, ya, ya. Dia ya. bisa Nah, Oke. oke. mengirim Ya. roket, terus balik lagi. Ya, Oke. baik Starship kemarin sudah Hmm. bisa Hmm. mendarat kembali. Hmm. Hmm. Falcon 9 kemarin dua sekalian mendarat kembali. Ya. Oke. Ini belum pernah dilakukan oleh negara manapun, mau Amerika dengan NASA-nya, Ya. Oke. mau Uni Soviet dulu, Rusia sekarang, Cina atau Oke. India. Nggak, Nah, sebentar dulu. aku dulu, Nggak. bentar-bentar. Mbak Jeli, ini tadi dulu aku Ah, penasaran, aku lebih penasaran nih, Pak Dayat. ya. Ah, ah, ah. Dr. Orang Doom Dr. Doom atau atau Iron Iron Man. Man. Nah, orang sukses ini kenapa cuma bisa di Amerika ya? Nggak pernah lihat ada orang sukses kayak Orang orang seperti Elon Musk itu hanya mungkin tumbuh di Amerika. Makanya kan dia imigran, dia dapat beasiswa, dia hmm, bisa dalam lingkungan di Hmm, Palo hmm. Alto, Silicon Valley. Nanti suatu waktu kita bisa padepokan Gunung Salak membahas Palo Alto dan ya. Silicon Valley. Tapi intinya Menarik kita. dia Oke. hanya bisa muncul dalam lingkungan seperti itu. Di Eropa terlalu Hmm. banyak peraturan, terlalu banyak Hmm, yang Hmm, hmm. mengikat sehingga seorang kreatif genius seperti Elon Musk nggak mungkin tumbuh. Apalagi di Cina. Orang ya. seperti siapa? Oke. Jack Ma yang sudah Jack Ma. sukses Ya, ya, harus ya, ya, ya. sembunyi-sembunyi. Nggak gampang Ya. melahirkan seorang tokoh-tokoh entrepreneur besar seperti Elon Hmm. Musk kalau Hmm. negaranya tidak cukup bebas, tidak cukup ramah, tidak cukup stabil. Jadi ini pelajaran berharga juga. Nah, Oke, Bang Jeli, lalu ya, uh, ada pengaruh pada pertumbuhan ekonomi ya dengan Elon Musk ini dengan pertumbuhan bisnisnya yang luar biasa ini. ya makanya kan seperti ekonomis bilang. Jadi Elon Musk itu simbol what is Hmm. good about America now, tapi juga what is Oke. bad. Tapi what is goodnya Ya, Hmm. ya, ini ya. karena dia mendorong pertumbuhan ekonomi Amerika dahsyat, bukan dia dalam pengertian pribadi, Hmm. tetapi orang-orang seperti dia dan perusahaan-perusahaan seperti yang dia buat, itu perusahaan-perusahaan teknologi. Inilah yang menjadi 10 besar perusahaan terbesar Amerika sekarang, yang membuat Oke. Amerika sebagai negara maju relatif terbaik di antara semua negara maju lainnya untuk 5 tahun terakhir dalam segi pertumbuhan ekonomi. Mau Jerman, kayak mau Inggris, kayak mau Hmm. Hmm. Prancis, kayak Amerika justru dianggap paling kuat. Lihat aja eh, Apple, Apple. Microsoft, Amazon, Meta, Google, ini semua Google, sekarang ya. Ya. perusahaan-perusahaan papan atas. 20 Amerika tahun semua. lalu, Mel, Pak Dayat, Hmm. yang Hmm. terbesar di Amerika itu ya pabrik
penghasil minyak, Exxon, Oke, oke, oke. Exxon. ya kan, GM atau apa retailer itu yang Hmm, paling besar 20 tahun lalu. Kalau hmm. sekarang perusahaan teknologi dan only in Amerika. Kalau di Eropa perusahaan-perusahaan terbesar sama 20, 40, 30, 50 tahun lalu itu perusahaan-perusahaan lama. Hanya Hmm. di Ya, ya, ya. Amerika lah perusahaan-perusahaan terbesar ini itu perusahaan-perusahaan muda relatif ya. Umurnya Ya. 20 Hmm. tahun, 30 tahun itu muda dari segi Ya, ya, perusahaan. ya, Nah, ya. Oke. itu adalah atas dorongan orang-orang seperti Elon Elon. Musk, Elon Musk, orang-orang Elon Musk ini. kreatif, Oke. orang-orang yang Ya, ya. tangguh, orang-orang yang optimis terhadap kehidupan. Kira-kira kayak gitu. Optimis Opti, makanya Pak ya. Dayat. Optimis, Biar berani. biar biar hartanya 4.000 triliun tuh. Enggak, jangan-jangan memang karena itu. Dia punya nyali karena hartanya banyak itu kan. Karena dia Bukan berani soal uang, independen. Pak Dayat. Bukan soal Ah, uang, justru Hmm. dia mulai dengan kosong. oke, Jangan lupa, ya. ya kalau uang, kalau dia buat SpaceX waktu itu kan saingannya negara, Amerika Hmm. Serikat, Ya, ya. Ah, Hmm. Rusia, Cina yang uangnya ribuan kali lebih banyak daripada SpaceX. Ya, dari segi kemampuan financing. hmm, hmm, hmm. Tetapi justru dia berhasil dengan kreativitas, keteguhan, Ya, 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 ya. bagaimana dia melihat dunia rekayasa, Ah, memanfaatkan oke. hukum-hukum fisika untuk membuat Ah, yang tadi apa Raptor, Hmm. membuat oke. bisa mendarat kembali. Itu yang Ya, ya. mengagumkan orang dan uang datang Hmm, karena itu, bukan uang ya. dulu baru itu. Itu Nggak setuju, setuju. Aku yang setuju paling penting. karena dia juga berangkat dari nol, berangkat dari seorang imigran yang bukan warga negara Amerika dari awal gitu kan. Cuma ketika saya menanyakan jangan-jangan soal uang itu lebih pada nyali yang terbangun di tahap berikutnya sehingga dia sampai sangat independen. Dan fenomena yang terakhir menarik adalah ketika dia secara langsung terjun urusan Ya, politik, dia berpihak pada Trump. Ini kan juga saya kira dipengaruhi oleh kondisi Amerika yang mungkin untuk itu. Apa ada presiden sebelumnya kasus seperti ini dan apakah dia bisa sekuat Elon Musk itu? ya kalau entrepreneur besar, pengusaha besar yang Lalu juga masuk politik. kontroversial dalam politik kan seperti Elon Musk terkaya, kemudian cawe-cawe politik gitu ya, Ya, praktis. Ya ada. Nah, contoh paling gampang dan dalam literatur sejarah itu ya Henry Ford. Henry oke. Ford itu adalah Ford Elon Musk mobil pada ya. zamannya. Ya, Cuman ya. memang Elon Musk jauh lebih kreatif, lebih inilah ya dibanding Hmm. Henry Ford. Tapi jangan lupa Henry Ford waktu itu orang terkaya di Amerika dan di dunia. Hmm. Dia yang Hmm. menciptakan mobil pertama yang dibeli oleh Ya. masyarakat umum, ya Model T Hmm. itu. T1 itu. Ya, ya, ya. Itu sama dengan mengejutkannya dengan ada Roketnya. handphone tiba-tiba, ada Oh, roket oke. tiba-tiba, ada mobil Mhm. listrik tiba-tiba rakyat bisa beli mobil. Dan waktu itu Henry Ford bukan cuma mau jadi pengusaha, Pak Dayat, juga Hmm. pengen jadi presiden. Dia Oke, dia oke, oke. sayangnya orang kayak dia agak pro Hitler. Dia dapat bintang penghargaan Oh. dari Hitler ini tahun 30-an dari Hmm. Hitler. Dan dia mau jadi presiden, orang agak ngeri. Untung saja waktu itu Amerika Hmm. tahun Ah, 30-an, ah, ah. Partai Republikan dan Partai Demokratnya masih dikuasai oleh Hmm. tokoh-tokoh yang berpikirannya nggak kayak Trump. Kira-kira kayak itulah, masih Hmm. Ya, ya, masih ya. dalam Mhm. koridor-koridor demokrasi, kebebasan Oke. berpendapat dan organisasi. Sehingga Henry Ford gagal. Ya, memang Elon Oke. Musk tidak pengen jadi presiden. Dia kan Hmm. imigran Afrika Selatan, tidak bisa secara konstitusi menjadi kandidat presiden di Amerika. Tetapi yang Oh, gitu ya. orang takutkan adalah pengaruhnya ini karena Ya. begitu ketat Iya. 50-50, 10.000 orang di Hmm. Nebraska, 20.000 orang di Pennsylvania, 1 juta orang, 50.000 orang di Michigan, anak muda Hmm. yang kagum sekolah teknik, sekolah apa namanya ilmu-ilmu pasti semuanya akan kagum pada Hmm. Elon Musk. Nah, kalau dia bisa mempengaruhi segmen itu dan kemudian tilt the balance Hmm. between Kamala Hmm. Harris dan Hmm. Trump, orang takut Ya. juga tiba-tiba Hmm. Trump bisa menang. Nah, kita kan begini Pak Dayat, Ya, eh, ya. saya ngefans sama Elon Musk. Oke. Tetapi saya kok nggak setuju dengan Trump. Nah, Ya, agak ya, ya ambigu itu. nih. Ya, Untungnya itu. saya bukan Ah. warga negara Amerika. Jadi kita nggak memilih. Ya kita Nggak bisa ambivalensi gitu kayak gini juga kan tuh, gitu. Mas. Hah?
Amerika Amerika ini betul, Mas Celi bukan warga negara Amerika, nggak bisa memilih. Tapi ketika punya opini dengan Kamala Harris, kenapa nggak diperjuangkan? Adakah ruang untuk itu? Nah, begini kan perjuangan kita kan perjuangan buat Indonesia Raya yang lebih maju lah. Oke. Kita, Hmm. kita melihat Amerika ini, kita sayang sama Amerika dalam pengertian begini. Amerika itu negara adik kuasa. Yang paling kuat, paling kaya di dunia. Apa yang terjadi di Amerika bukan hanya berdampak pada penduduk Amerika, tetapi berdampak pada penduduk dunia. Malah Dunia. majalah Ekonomis mengatakan bahwa sebenarnya kalau untuk ekonomi domestik Amerika lah, sebenarnya jangan terlalu heboh juga karena Trump kan sudah pernah 4 tahun jadi presiden. Hmm. Dan nggak nggak berbolak-balik juga ekonominya, politiknya juga. Ya memang 6 Januari Ya, yang yang kelabu itu kelabu itu. agak menyedihkan bagi Amerika, tapi mostly 4 tahun kan oke. Jadi Ya. paling-paling kalau ada populisme, masalahnya kan imigrasi. Tapi nanti Hmm. kita diskusikan itu. Yang Oke. utama ya, yang masalah yang paling salah satu yang paling utama itu imigrasi. Tapi kata ekonomis yang paling berbahaya, yang bisa diakibatkan oleh Trump sebagai presiden yang akan datang adalah dampak pada situasi global, pada Ya, bagaimana hubungan dengan Rusia, Ya. bagaimana dengan Cina, Cina. bagaimana menjaga kebebasan yang telah diperjuangkan Amerika sejak Perang Dunia Kedua sebagai pemimpin adik kuasa Hmm. di Hmm. dunia ini gitu. Dengan segala kelemahan dan kelebihannya, masa Amerika sebagai hegemon adalah juga masa pertumbuhan ekonomi dan globalisasi yang sangat Siap. cepat di ya dunia. itu poin Ya. Yang saya. yang kita nggak mau terganggu karena Trump ini aneh-aneh international politicsnya. Itu yang kata Ya, ya, ekonomis, ya, ya. Ag- Oke, kata Agak ekonomis. oke, lain Mas, kalau Mas, kalau Mas. di sini bahasa gaul lagi agak lain dia. Nggak ya, poin saya di situ memang yang kita khawatirkan adalah dampak pada peta ekonomi global gitu. Kalau gini, pertanyaan saya jadi gini, Mas. Tadi di awal juga kebetulan dibuka kontrasnya antara Donald Trump dengan Elon Musk ini gitu. Ini saya jadi penasaran, kenapa orang sepintar Elon Hmm. Musk ini, sekaya dia dan punya nyali dan sadar diri akan pengaruhnya, sampai mendukung Trump? Ya, Apakah kalau hanya itu, karena, ya, jangan-jangan hanya karena peluang bisnis saja, ya atau ada hal lain? kalau peluang bisnis pasti enggak lah. Kan orang seperti dia kan tidak, dia tumbuh muncul kan juga Hmm. bukan karena dibantu siapapun. Ya tentu saja ada peran pemerintah, peran regulasi, peran kondisi, tapi kan ekosistem ya. Oke. Dia lebih karena keunikan pribadi. Ada sebab-sebab yang personal. Oke. Ada juga yang sebenarnya ada hubungannya dengan cara berpikir dia. Yang personal itu gampang. Beberapa tahun lalu, eh, Presiden Biden menyelenggarakan sebuah Ya, simposium lah di White House, di Gedung Putih gitu, Hmm. tentang Joe mobil Biden ya. listrik, orang-orang pabrik, pimpinan perusahaan yang berpengaruh, diundang Hmm. macam-macam dari GM, dari ini. Yang tidak diundang cuma satu orang, Elon Elon Musk. Musk. Ya Oh, tersinggung oh, dong oh, dia. oh, Dia bilang, oh. I am the Over one who mobil made it, listrik. gitu kan? Dia yang bikin revolusi mobil listrik, kok malah Ah, presiden ah. Ah. bikin simposium tentang bagaimana kebijakan ke depan mobil listrik, dia nggak diundang. Ya orang kayak dia kan baper Hmm. sedikit gitu loh. Itu satu. Yang kedua, ya ini lagi sisi lain dari Elon Oke, Musk. oke, oke, Hmm. oke. Waktu Trump ditembak, ingat kan 3-4 Ya, bulan lalu kena ditembak, kena kena kupingnya kupingnya. Hmm. berdarah, Ya, dia ya, ya. bukannya lari, tapi malah Ah, muncul berdiri di podium dan bilang ah. fight, fight, fight. Langsung Elon Musk bilang, Oh. this is my man, gitu loh. Dia suka dengan yang gitu-gituan, dengan keberanian, Iya, dengan ya. nyali, Oke, dengan oke, oke, nyali. oke. Nah, Iya, waktu kemarin di kampanye di New York aja kan dia yang ya orangnya kayak gitu kan. gitu. Dia orang kreatif, orang genius lah ya. Nah, Hmm. tetapi ada sisi lain juga. Dia memang secara pemikiran, orang seperti dia, Mhm. dia dekat dengan cara Hmm. berpikir kaum Republikan yang lebih kepada Hmm. pro kaum bisnis, pro kapitalisme dalam tanda kutip, ya artinya kebebasan berusaha. Peran negara jangan terlalu rewel deh, agak Hmm. terbatas aja. Tetapi Elon Musk tuh nggak ideologis. Loh sebelumnya dia memilih Biden kok, dia mengaku Hmm. dia Hmm. memilih Obama Hmm. kok, dia suka Ya, Hmm. pada ya, ya, Hillary ya. kok. Dia Hmm. tersinggung aja terakhir
Nah, tetapi secara pemikiran, saya bilang tadi, dia ada persinggungan dengan cara berpikir kaum Republikan. Dan juga dia melihat bahwa kultur Amerika ini, terutama kultur Hmm. di universitas, yang banyak Demokrat, agak terlalu woke. Terlalu mementingkan, memajukan Hmm. masalah-masalah identitas, gender, masalah Hmm. equality secara sempit, ya. Hmm. Jadi yang seperti itu buat Elon Musk agak mengganggu. Dia mengaku sebagai free speech absolutis. Ya. Orang yang ingin kebebasan itu Hmm. jangan diganggu kalau tidak benar-benar emergensi banget. Makanya Hmm. dia Sebentar, beli Mas. Twitter, dia ubah jadi Ya. X. X Dia ya. merasa bahwa dia perlu panggung publik untuk membela prinsip-prinsip dasar kebebasan. Nah, cara berpikir ini memang agak dekat dengan kaum Republikan. Hmm. Bahwa Trump yang aneh dan muncul seperti sosok dulu juga dia nggak suka sama Trump. Dia malah dia dia ngeritik Trump agak pedas. Hmm. Tapi Ya, dia ya, ya. begitu ditembak kupingnya si Trump ini bilang fight fight fight. Oh, he's very brave gitu kan. Nah, Ini Mas, saya ya jadi itulah Elon Musk. Itulah Elon Musk. nambah kepo lagi nih Mas nih. Sebegitu pentingkah harga diri Bukan, buat si orang intinya kayak Elon gini ya. Musk ini? Dia jenius pada dunia keinsinyuran, dia jenius pada dunia entrepreneurship, tapi dalam pergaulan sosial, dalam interaksi Hmm. politik, dia belum tentu sepintar Pak Dayat atau Amel. Kira-kira kayak gitu. Ah, Ya kan? Ya nah, kan? Jadi soalnya gini. jadi kira-kira menurut saya eh, jangan lihat bahwa kalau orang jenius dalam dunia rekayasa Hmm. keinsinyuran, Hmm. fisika dia dia kalau menyelesaikan problem, membuat mobil listriknya, membuat roketnya, Hmm. dia selalu selalu bilang kalau situasi rumit you go back to the physics, the principles of physics. Apa yang tidak dilarang atau dimungkinkan Hmm. oleh hukum-hukum fisika berarti mungkin kita lakukan. Just Hmm. go for it. Hmm. Hukum fisika ya. Ini orang Hmm. yang benar-benar jago dalam dunianya. Tapi begitu masuk dunia politik, dunia sosial, dia awkward istilahnya dalam bahasa Inggris itu agak sedikit Ya. ya ada kurang satu Ada, ons lah. iya, ada Ah, aneh gitu. Tapi kan kita harus mengerti Iya. bahwa it might be the price of genius. Ya, Hmm. Hmm. jadi kita pahamin aja. Makanya kalau saya misalnya lihat dia mendukung Trump sebagai fans Elon Musk, saya Hmm. dalam hati ada sedih-sedihnya, tapi Eh. ketawa-ketawa juga. Ya memang ya kayak gitulah orang. Iya. Untung nggak kayak Henry Ford. Henry Ford dulu pro Hitler. Hmm. Bayangin coba, mau jadi presiden lagi, ya, mau diapain? Tapi Untung tapi nggak jadi. tapi bener nih Elon Musk nggak punya hasrat untuk jadi presiden nanti. Nggak di, Karena ada salah satu artikel yang bilang mungkin dia bisa jadi shadow presiden loh, Bang. Ya kalau shadow artinya orang berpengaruh di belakang layar. Hmm. Ya Hmm. siapapun kan bisa. Bahkan kalau Kamala Harris jadi presiden pun, kalau Hmm. Kamala Harris butuhkan dia, pasti dia dibutuhkan dong. ya. Hmm. Dia bisa Hmm. jadi shadow dalam pengertian itu. Oke. Kan kalau di Trump dia mau jadi menteri efisiensi, Ya, itu kan Ah, dia unik Secretary aja. of Cost Itu Cutting nih. kan ya orang orang eksentrik. Jangan lupa dia itu tidur. Kalau saya pernah ke Boca Chica tempat dia meluncurkan ah, Starship Hmm. itu, atau pernah ke kantor dia di ah. Hawthorne Hmm. di Los Angeles Iya, ya. iya. Dia di kantornya nggak Dia tidur punya di ruang kerja kantor. sendiri. Dia di Iya, iya, iya. kubikel di sudut aja. Ah, Kemudian kalau ah, di Boca Chica dia tidur kayak pegawai lain di trailer. Trailer itu kayak Hmm. mobil truk Iya ya. pakai kamar itu loh. iya, Ya kan iya, iya, pakai iya. toiletnya sendiri itu loh. Dia orang paling kaya di dunia, tetapi dia nggak terlalu peduli dengan gitu-gituan. Dia nggak punya rumah mewah, nggak punya, ya dia butuh kapal terbang sendiri karena dia kan punya anak Hmm. 2 atau 5 atau 6 tuh untuk Iya ya. tetap aktif. Dia harus ke Tesla, harus ke. Hmm. Tetapi dia tidak terlalu memperhatikan aspek material. Bajunya aja baju kaos aja kan Iya. kemana-mana. Iya. Waktu Presiden Jokowi datang ke Boca Chica atau ke Hawthorne, Pak Luhut dia ketemu pakai kaos Pakai oblong. kaos. Bukan dia nggak Oke. hormat pada Pak Luhut, bukan. Ya, Orang jenius, Orangnya begitu eksentrik, gitu. ya. ya begitu. Makanya kalau saya lihat dia dukung Trump, sedih-sedih sedikit, tetapi penuh Ya, pemahaman dan ya pangerten, aneh kata gitu. orang Jawa. Pangerten, pangerten. Begitu Pak Nah, Dayan.
Oke, 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 oke. apa Bang Celi? Lalu dengan Nah, adanya satu, fenomena, tapi sorry, oke. satu yang penting, Hmm, bersyukurlah Amerika memiliki demokrasi yang matang, Mel. Hmm, hmm. hmm, hmm, Demokrasi yang matang itu individual eccentricity yang tidak mengganggu sistem hmm, besarnya, hmm, Oh, gitu hmm, loh. hmm, Ya, hmm, hmm, artinya ini kan sudah 250 tahun demokrasi. hmm, Pelan-pelan dia terbangun fondasi yang hmm, kokoh selama ya. 2 abad lebih. Nah, jangan terlalu panik apa bahasanya. Jangan terlalu ini juga, ya sudahlah. ya, Mari ya, kita ya. perhatikan demokrasi Amerika yang matang. Siapapun yang menang, Ah, mudah-mudahan Amerika sebagai negeri adik kuasa bergelak dalam tahap-tahap yang menyenangkan bukan hanya orang Amerika, Hmm, tapi kita semua. Karena suka apa tidak suka, dia adalah Amerika adalah negara adik kuasa terkuat, terkaya, dan paling berpengaruh. Baik hmm, secara apapun, termasuk kebudayaan, ya. termasuk pendidikan. Jadi let's pray for America. Itu kira-kira kayak gitu. Kan for Indonesia of course. ya, ya, For ya. Indonesia of course. Sudah matang demokrasinya lah ya. Matang itu Ya. yang Apa itu penting. sudah panjang, sudah Hmm. lama. Demokrasi Pak Dayat, demokrasi yang sudah mencapai tingkat makrifat. Ya. Tapi Bang Jeli, kalau misalnya nanti tanggal 6 November, misalnya Ya, 6 November waktu November Jakarta ya. waktu Ah, Jakarta, Ya, kalau misalnya Kamala Harris yang menang, nasibnya Elon gimana nanti? loh, Ada ya nggak pengaruhnya apa-apa, nggak? senang-senang aja. Oh, Amerika kan nggak karena kayak ini di banyak negeri Hmm. lain. Hmm, Pilihan hmm, politik mempengaruhi nasib kehidupan perusahaannya, nasib kehidupan hmm. segala macam. Itu Iya sih. biasa aja. Kamala Harris membutuhkan orang seperti Elon Musk dan orang-orang jagoan teknologi lainnya untuk tetap berada di depan Cina, Hmm, di depan Rusia, di depan Jerman, di depan Inggris. You hmm. cannot escape from the fact bahwa Amerika membutuhkan kemajuan dari dunia Palo Alto, Ya, Silicon Valley. Kalau nggak ada Amazon, nggak ada Tesla, nggak ada SpaceX, iya, nggak ada ya, ya, Google, ya, nggak ya. ada Apple, Amerika Iya. ya Hmm, negeri tua orang hmm, anggap. hmm, Nggak ada hmm, peremajaan kemajuan ekonomi. Lihat apa yang terjadi di Perancis, di Inggris, di hmm, Jerman. Mereka bilang, gila Amerika punya semuanya. hmm, 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 hmm. Itulah yang ya, harus dijaga. Dan Kamala Harris saya kira mengerti. Nah, ini perempuan pinter. Hmm. Saya lihat gayanya bagus. Ya kalau saya warga negara Amerika, insya Allah saya akan nyoblos Kamala Harris. Tapi kan bukan. Sehingga ya kita doakan aja dari jauh ya. Mudah-mudahan ya, dia ya, menang. Eh, ya, ya. Nah, kita lihat siapa dan apa dan bagaimana. kita Oke, tunggu deh tuh. kita Nah, tunggu kita lah. tunggu. Begitu, Kita Menarik. tunggu. Mel. Berarti memang Elon Musk ini, wah, pengaruhnya apa maksudnya Iron Man or Iron Doctor Man or Doom. Doctor Doom ini benar-benar. Eh, Iya, iya, Pandawa iya. atau Kurawa. Pandawa atau Oke. Kurawa. Tapi memang setiap individu yang punya dua sisi dalam sekaligus itu memang selalu menarik. Ya, Mantap. Bang Celi balik dulu tadi ke Elon Musk yang selain SpaceX, Tesla dan segala macam, dia juga punya Starlink. Ini Starlinknya Ya. bukan Starbucks keliling ya, kawan-kawan. Jadi selain Starlink dan Starlink, juga ada robot Optimus itu loh. nah itu juga jangan lupa. Ini kan setelah kita politik kita balik sedikit lagi ke Iya, ya, teknologinya kan. Ya, ya, teknologinya. betul, Jadi betul. ada, Itu masih penasaran tuh. Itu nah makanya Optimus itu kan eh, eh, barangkali penemuan dia terpenting nanti kita nggak tahu 5-10 tahun Hmm, kemudian seperti apa. hmm, hmm. Tetapi Optimus itu jangan lupa itu potensi breakthrough Iya. disrupsinya tinggi sekali ya, karena dia Ya, pakai AI ya. untuk robotnya. Itu satu. Yang kedua Starlink. Sekarang ini di satelit eh, di langit ini ada ah, kurang lebih ah, 9.000 ah, satelit. 6.000 sudah begitu. diantaranya itu. Karena tadi kan bisa bolak-balik nih Hmm, hmm, hmm. roketnya nih. Ya, enam ya. ribu diantaranya itu Punya Elon SpaceX. Musk. space. Lebih 50% satelit yang mengitari langit yang Hmm. membantu kita komunikasi. Ya, ya, ya. Termasuk dalam Zoom, dalam Hmm, telepon. Itu hmm. Starlink. Artinya makanya majalah ekonomis lagi menyebut dia the King of Heaven. The King of Heaven. Maharaja langit.
Dahsyat nggak itu istilahnya? Ini penguasa langit ya ini gitu ya, Ya betul penguasa penguasa langit. langit. Karena kan Langit. dalam jadi kalau satelit Sun Gokong kalah jauh lah ya. yang Starlink itu kan ketinggian dari bumi 500 km. Kalau Ah, satelit biasa yang gaya lama itu 30.000, 36.000 di atas permukaan bumi. Ya, ini kan 500 km dengan 36.000 km, bedanya jauh sekali. Beda Karena itu ya. iya ya. satelitnya harus lebih banyak dan mengcover area bergerak terus. Nah, Mm-mm. ini jangan lupa kehebatan dia adalah jangan-jangan suatu waktu setiap sekarang kan kalau Pak Dayat mau kemana-mana Ah, kadang-kadang sinyal ada, kalau masuk hutan kan Iya. nggak ada sinyal, ya, ya. Iya, betul. berlayar mancing nggak ada sinyal. Nah, suatu waktu nanti Pak Dayat mau mancing dimanapun Oke, oke. telepon ya kayak sekarang aja. Jadi revolusi dalam komunikasi, revolusi dalam robotics, revolusi Mhm. dalam roket, revolusi dalam mobil listrik. Satu orang aja menciptakan satu revolusi, itu belum tentu 1 juta orang satu bisa. 10 juta orang belum. Ini satu orang 5 revolusi Pak Dayat. Iya. Ya, ya. Makanya Betul, dia betul, dianggap, betul. wah ini orangnya dahsyat. Karena itu pengaruh politiknya. Orang bilang, Hmm. aduh sayang banget dia bisa berpihak kepada Trump. Nah, kira-kira kayak gitu Pak Dayat. Ini Hmm. mendekati Homo Deus, jangan-jangan udah. Ah, itu Harari. Ah. Harari. Manusia yang menyerupai Tuhan. Ah, ah. Agak ngeri-ngeri dikit itu. Itu Tapi enggak, tapi istilah, optimis. istilah, Ya. istilah. Hmm, Ya, saya kira jadi enggak. itulah. Jadi kita harus banyak belajar dari orang seperti Elon Musk. Kita juga harus Hmm, banyak belajar dari negara seperti Hmm. Amerika. Suka apa Amerika. nggak suka, dia negara yang kreatif, negara Hmm. terbuka, satu-satunya negara yang memungkinkan kreatif genius, imigran seperti oke, seperti Elon Elon Musk, Musk. ya bisa sukses di sebuah negeri yang oke. dikuasa seperti itu. Nah, itu Ya, kita harus rendah hati untuk ya. mengatakan, oke, kita cari positifnya, kita belajar mana Hmm. baiknya supaya Ya. kita juga menjadi negara maju, menghasilkan Oke, anak-anak Indonesia seperti Elon Musk yang pinter, teguh, siap. dan tidak pernah putus asa. Itu yang paling. Yes. Oke, top. Terima kasih Oke, Oke. Mas Kelly. Terima kasih Terima Mas kasih Kelly. banyak. Terima Iya, kasih terima banyak, kasih juga Bang buat Kelly. Freedom Lovers. Terima kasih untuk pertemuan atau untuk gabung dengan kami. Jangan lupa subscribe dan follow. Juga Yes. like juga jangan lupa like. Biar kami sama Amel sebagai dua orang K-popers ini terus. siap. Yes. Amel, Kekepoan kita terjawab sudah. terjawab ya. Oke. Dan teman-teman Tuntas. kalau kalau ada ide atau topik yang mau dibahas, langsung aja DM kita di sosmed kita ya. See you guys. See you. Dah.